Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan pahlawan nasional. Ia dikenal memegang teguh etika profesi. Sebagai dokter, ia menolak menjalankan profesinya tanpa memikul tanggung jawab penuh. Meskipun penjara, pengasingan, hingga kesulitan lain menjadi tantangan. Cipto Mangunkusumo lahir di Pecangan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada 4 Maret 1886. Seperti dikutip dari berbagai sumber, ia adalah putra tertua dari Mangunkusumo, seorang priai yang merakyat di tanah Jawa. Berikut biografi Cipto Mangunkusumo, dokter rakyat yang hidup di pengasingan. Cipto Mangunkusumo merupakan lulusan School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau Sekolah Kedokteran di Batavia. Ia lulus dan langsung menjalani masa dinas sebagai dokter pemerintah pada tahun 1905. Setahun berlalu, ia ditugaskan untuk pergi ke Demak, Jawa Tengah. Cipto Mangunkusumo sering memberikan pertolongan kepada rakyat miskin tanpa meminta imbalan. Ia pun mendapat julukan sebagai dokter rakyat. Pada 1912, Cipto Mangunkusumo mendapatkan bintang Orde van Oranje Nassau atau kepahlawanan Belanda karena jasanya dalam memberantas penyakit pes di Malang, Jawa Timur. Namun, ia menyerahkan kembali bintang jasa tersebut ke Belanda karena tidak diizinkan memberantas pes di Solo, Jawa Tengah. Bukan hanya mati-matian bertanggung jawab dengan profesi dokternya, Cipto Mangunkusumo juga melebarkan sayap ke pergerakan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 1912, ia bersama E.F.E. Douwes Dekker dan Suwandi Surjaningrat mendirikan Indische Partij. Mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai. Indische Partij menggunakan majalah Het Tijdschrift dan surat kabar The Express pimpinan E.F.E. Douwes Dekker untuk membangkitkan rasa kebangsaan serta rasa cinta tanah air. Partai pertama di Indonesia tersebut memiliki satu misi luar biasa, yaitu menentang politik rasial dari pemerintah kolonial Belanda. Namun sayang, partai tersebut tidak berjalan lama, sebab saat Indische Partij didaftarkan status badan hukumnya, pemerintah kolonial Belanda menolaknya pada 11 Maret 1913. Penolakan tersebut dikeluarkan Gubernur Jenderal Hindenburg. Pada Juli 1914, Cipto Mangunkusumo diperbolehkan pulang ke tanah air karena penyakit asmanya yang sering kambuh. Ia tinggal di Solo, namun semangatnya tidak surut. Di Solo, ia terus mengecam praktik penindasan dan pemerintah kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, Cipto Mangunkusumo menjadi anggota Volksraad yang dibangun Belanda pada 1918. Belanda menjadikan Cipto sebagai anggota agar ia bisa menampung berbagai aliran dan berharap kekritisannya surut. Namun, keliru. Belanda justru mendapat banyak kritikan. Sebab Cipto Mangunkusumo sudah sadar bahwa lembaga tersebut hanya untuk mempertahankan kejayaan Belanda. Belanda kembali mengasingkan Cipto Mangunkusumo ke Bandung pada tahun 1920. Di sana ia menjadi tahanan kota. Di kota bunga tersebut, Cipto bertemu dengan anak-anak muda revolusioner seperti Soekarno. Kesungguhannya dalam menjalani profesi sebagai dokter dan pejuang kemerdekaan ternyata membawa Cipto Mangunkusumo ke pengasingan. Pada akhir 1926 hingga awal 1927, terjadi pemberontakan komunis di beberapa tempat di Jawa dan juga pantai barat Sumatera. Saat pemberontakan tersebut, Cipto Mangunkusumo pernah memberikan bantuan ke seorang pemuda. Ternyata pemuda tersebut ikut serta dalam pemberontakan. Belanda pun tidak menyia-nyiakan momen tersebut dan menuduh Cipto Mangunkusumo ikut serta dalam pemberontakan. Ia pun kembali diasingkan pada tahun 1927, kali ini ke Banda Neira. 13 tahun hidup di Banda Neira, Cipto Mangunkusumo dipindahkan ke Makassar dan selanjutnya ke Sukabumi. Semakin hari kondisi fisiknya semakin melemah karena penyakit asmanya. Dr. Cipto Mangunkusumo wafat di Batavia pada 8 Maret 1943.
Ia dimakamkan di Watu Ceper, Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Fiska Dwi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.